Halo penduduk YouTube yang setia dan budiman, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sesabar apa kalian menghadapi pasangan yang overprotective? Hai. Kali ini Y7 akan membahas film Insurgent, di mana film ini adalah lanjutan dari film Divergent kemarin. Dan bagi kalian yang belum nonton film Divergent, sebaiknya kalian nonton dulu. Linknya ada di deskripsi, karena cerita dari film ini berkaitan dengan film yang sebelumnya. Tanpa banyak cerita lagi, langsung saja atur posisi tiduran kalian, stop chattingan sama pacar, kenakan handsfree dan enjoy. Lima hari setelah kejadian kemarin, Jenny pun memanipulasi berita dengan memberitahu kepada seluruh masyarakat kalau penyerangan terhadap Paxi Abnegation didalangi oleh para Divergent. Dengan dalih Divergent ingin menghancurkan sistem golongan dengan menyerang orang-orang yang penting. Jadi, si kampret ini ingin makar dan akhirnya gagal, kemudian menuduh Divergent sebagai penyerang. Kampret memang nih orang. Kemudian, Eric menemukan kotak yang dikubur dan disimpan oleh faksi Abnegation, tepatnya terkubur di rumah Trish. Lalu Trish, Por, Marcus, dan Caleb pun pergi ke faksi MET. Namun, di sini saya sendiri pun bingung, kenapa Peter Bagong ini ikut bersama mereka, padahal awalnya dia nggak suka sama Trish. Lalu mereka pun bersembunyi di faksi MET. Namun, Trish seringkali bermimpi buruk pasal orang tuanya, karena dia trauma atas kematian kedua orang tuanya. Dan Trish juga merasa bersalah karena sudah membunuh Will sohibnya. Karena banyak kematian di sekelilingnya dan ditambah trauma mendalam karena sudah membunuh, Trish pun akhirnya merubah penampilannya dengan mencukur rambutnya menjadi cangmai. Scene pun berpindah. Jenny menjelaskan kegunaan dari kotak yang ditemukan oleh Eric tadi. Dia mengatakan kalau isinya adalah sebuah pesan dari leluhur yang akan menjamin masa depan bagi orang yang pantas, dan hanya Divergent saja yang bisa membuka kotak tersebut. Setelah menjelaskan, Jenny pun menyuruh pasukannya untuk mencari Divergent. Di sisi lain, saat Trish, Por, dan Peter sedang makan, Peter pun memberitahukan kalau Trish dan Por resmi menjadi buronan. Dan Peter pun menyinggung Trish pasal kematian orang tua Trish karena melindunginya. Akhirnya Trish pun terpancing oleh omongan Peter dan langsung menyerang Peter hingga dia pun terjatuh. Por pun menenangkan Trish di sana, dan karena mereka sedang makan bersama, semua orang yang di sana pun melihat ke arah mereka. Dan ketua MET pun memanggil mereka berempat untuk memberitahu kalau di MET tidak boleh yang namanya tindak kekerasan. Dan kalau memang masih ingin tinggal di MET, maka mereka harus mengikuti aturannya. Dan alhamdulillahnya, ketua faksi MET pun masih memberikan kesempatan terakhir untuk mereka. Kemudian terlihat dari luar kalau bawahan Jenny datang untuk mencari Divergent. Eric dan kawan-kawan pun membawa sebuah alat di mana alat itu bisa mendeteksi kepribadian instan. Saat Trish, Por, dan Caleb ingin pergi dari sana, Peter pun ingin ikut bersama mereka tetapi dilarang oleh Por. Hingga akhirnya Peter kesal dengan mereka, sampai akhirnya Peter pun menjadi seorang pengkhianat dan berteriak dengan keras kalau mereka ada di sini. Hey, they're up here! Hey! Go! Hey! Mereka pun dikejar oleh pasukan Eric dan terjadilah adegan tembak-tembakan di sana, dan beruntungnya ada kereta lewat hingga mereka pun masuk ke kereta dan lolos dari kawanan Eric. Namun sialnya, di dalam kereta berisi orang-orang non-faksi dan mereka pun akhirnya bertengkar di sana. Tapi yang bikin kita kesal di sini adalah keberadaan Caleb ini seperti anak bawang. Dia hanya sembunyi sementara Trish dan Por masih bertarung di sana. Dan bangsatnya lagi, saat Trish dicekik dan ingin dijatuhkan dari kereta, Caleb hanya diam tak berkutik sampai akhirnya Por yang menyelamatkan Trish dari maut. Tapi karena mereka sudah sangat terpojok, Por pun menyebut nama aslinya yaitu Tobias Eaton. Tobias Eaton. Dan non-faksi pun bilang kalau mereka sudah lama mencari Por. Setelah itu mereka pun diajak ke markas non-faksi. Dan non-faksi ini juga terorganisir. Mereka juga mempunyai ketua. Dan yang mengejutkan lagi, ketua mereka adalah ibunya Por. Tobias. Sementara Trish dan Caleb mengetahui kalau ibu dari Por ini sudah almarhumah. Lantas bagaimana bisa hidup lagi? Tenang, nanti juga kita bakal tahu. Saat mereka sedang makan, ibunya Por menceritakan kepada mereka mengapa dia memalsukan kematiannya. Sebabnya tak lain yaitu KDRT. Karena Marcus suaminya terlalu kasar kepadanya hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dan dibantu dengan Abnegation untuk memalsukan kematiannya. Karena ibunya tak mau nama Marcus dan Abnegation tercemar dikarenakan Marcus presiden Abnegation.
Ibunya juga sedang membangun pasukan untuk membunuh Jenny. Dia pun menawarkan kepada mereka bertiga untuk bergabung bersamanya melawan Jenny. Dan dia juga memberitahu kalau Dauntless bersembunyi di Kender. Namun takdir berkata lain. Ford tak mau ikut bergabung dengan ibunya. Mungkin dulu Ford kurang kasih sayang dari ibunya sehingga sekarang dia tak mau ikut. Paginya mereka bertiga pun pergi ke Kendor, tetapi saat di perjalanan Caleb tak mau ikut bersama mereka. Dia mencari aman untuk dirinya sendiri dan menetap di non-faksi. Setibanya di sana, mereka pun bertemu dengan teman-temannya di depan gedung Kendor. Tris pun berpelukan dengan Christina dan Christina bertanya pada Tris tentang Will. Namun Tris pun menjawab kalau dia tak tahu apa-apa. Tetapi saat di dalam gedung, Tris dan Ford pun ditangkap karena mereka adalah buronan dan dibawalah mereka ke Jack Kang, ketua faksi Kendor. Jack pun mengadili Tris dan Ford dengan membawanya ke dewan. Tetapi Tris menjelaskan kalau mereka dibawa ke dewan dan ketahuan oleh Jenny, mereka pun akan dibunuh tanpa sempat diadili, dan Ford pun meminta ke Jack untuk diadili di Kendor. Terlebih Kendor mempunyai serum kejujuran. Mereka pun langsung diadili dengan disuntik. Dengan begitu Ford pun akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, dan dia juga mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada Tris. Dengan begitu Ford pun dinyatakan bebas oleh Jack. Kemudian giliran Tris, dia pun mengatakan dengan jujur kalau dia Divergent. Lalu dia ditanya apakah pernah berbuat jahat kepada Abnegation dan Dauntless. Dan dia pun menjawab pernah. Dia melakukan kejahatan itu 2 kali. Yang pertama karena ayah dan ibunya tewas saat melindunginya, dan yang kedua dia diam. Seperti ingin melawan serum kejujuran, namun karena sianida di serum itu sangat kuat, Tris pun mengatakan sambil menangis kalau dia membunuh Will karena keadaan yang mendesak, guna untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Tris juga mengatakan setiap orang yang dekat dengan Tris pasti akan tersakiti atau mati. Dia mengatakan itu diiringi dengan tangisan dan penyesalan. Dan pada akhirnya Tris pun dinyatakan tidak bersalah oleh Jack. Setelah itu Tris pun mendatangi Christina, namun Christina menyuruh Tris pergi. Scene pun berpindah, terlihat Jenny sedang melakukan simulasi terhadap Divergent agar kotaknya bisa terbuka, hingga menyebabkan banyak orang yang tewas karena simulasi itu. Sama halnya seperti eksperimen laboratorium milik Orochimaru, hingga akhirnya Jenny pun menyuruh semua anak buahnya untuk memburu Divergent yang ada, karena yang bisa membuka kotak itu harus mampu melewati 5 simulasi. Singkat cerita, malam pun tiba, pasukan Jenny pun datang ke Kendor untuk menyerang. Mereka menembaki semua orang yang ada di sana dengan peluru chip yang bisa membuat pingsan. Tris pun tertembak, namun tak lama dia pun terbangun. Namun saat mereka ingin keluar, Eric pun datang dan ditangkap oleh Tris. Eric pun mengumpulkan mereka yang masih sadar untuk dites satu persatu menggunakan alat kepribadian instan. Saat Tris dites, ternyata Tris 100% Divergent. Eric pun bingung hingga dia mengetesnya sekali lagi, namun hasilnya tetap 100% Divergent. Dan saat Tris hendak dibawa, Ford dan kawan-kawan pun datang untuk menyelamatkan Tris. Kemudian Eric pun menantang Ford untuk membunuhnya. Ya lo jual gue beli bangsat. Di sana, Jack sadar kalau Jenny adalah dalang dari penyerangan dan Jack pun memutuskan untuk membantu mengalahkan Jenny. Alat canggih tadi pun diberikan kepada Jenny dan di sana Peter pun datang. Dia ingin jabatan dan jenjang karir di Erudite dan dia memberitahukan bagaimana cara menangkap Tris. Dia menjelaskan kalau Tris suka kasihan kepada orang lain. Peter pun menyuruh Jenny untuk menekan kondisi psikologi Tris dan langsung saja Jenny langsung memasang chip di tubuh orang-orang yang sudah tertembak semalam. Ada 3 chip yang sudah diaktifkan oleh Jenny dan 3 orang ini sudah berada di atas lantai untuk bunuh diri. Karena mereka seperti terhipnotis oleh chip yang dibuat oleh Jenny dan mereka pun mengatakan kalau Tris harus menyerahkan diri ke Erudite atau setiap hari akan ada yang mati. Selagi mereka mengatakan itu berulang-ulang sambil menuju ke tepi lantai, Tris dan Tori pun bergegas ke atas untuk menyelamatkan mereka. Tris dan Tori berhasil menyelamatkan 2 orang, namun 1 orang harus tewas. Christina! Tori memberitahu kalau chip itu benar-benar canggih dan ada pemancar radionya. Kalau chip itu diambil dengan cara yang salah, maka orangnya pun akan ikut mati. Setelah mendengar penjelasan Tori, semuanya pun panik. Dan tangan kanan ibunya pun menyuruh Tris untuk menyerahkan diri. Karena jika tidak, akan ada banyak korban lainnya yang tewas. Tapi Ford dan Dauntless tetap membela Tris. Tapi siapa sangka,
Tris datang ke Erudite tanpa pengetahuan siapapun, dan setelah Por bangun, dia langsung bergegas untuk menyusul Tris. Sesampainya Tris di Erudite, dia pun langsung ditahan. Lalu Peter menjemput Tris di sel dan mengatakan kepada Tris, "Sekali kaku ya tetap kaku." Saat Tris pun dimasukkan ke ruang simulasi untuk percobaan membuka kotak itu. Namun sebelum itu Peter memberitahu kepada Tris kalau orang-orang sebelumnya semua tewas karena simulasi ini. Tris harus lulus simulasi 5 golongan. Jenny pun datang dan berbicara santai tentang pembunuhan yang sudah dia lakukan. Mendengar hal itu Tris pun kesal sampai mengancam untuk menembak Peter dan memintanya untuk membebaskan semuanya. Namun dengan santainya, Jenny hanya menyuruh Tris untuk menembak Peter. Tris pun menembak ke arah Jenny, tetapi ada kaca anti peluru di sana. Dan pada akhirnya, Tris mengancam untuk bunuh diri dan tiba-tiba Caleb pun muncul dari sana. What? Dan ternyata dia kembali kerja dengan Jenny. Melihat keadaan yang mengecewakan ini, Tris tidaklah bersikap lebay dan mengatakan, "Anjay." Justru Tris malah bertanya kepada Jenny kalau dia melakukan apa yang Jenny mau, apakah tak ada lagi pembunuhan? Dan Jenny pun bilang, "Jika antum lulus dan berhasil membuka kotak itu, maka tak akan ada lagi pembunuhan." Dan dimulailah simulasi Tris di dalam disk. Yang pertama, simulasi Dauntless. Tris pun berhasil melewatinya dan lanjut ke simulasi Kender. Dan Tris juga berhasil melaluinya. Simulasi yang ketiga yaitu Erudite. Di simulasi ini, Four seperti datang untuk menyelamatkan Tris. Four pun melihat Peter sedang ngepron, dan Tris pun mengatakan, "Sekali kaku ya tetap kaku, bangsat." Once a stiff, always a stiff. Dan Jenny pun mengatakan kalau Tris ini spesial. Dia dinyatakan positif dalam 4 golongan dalam 1 hari. Karena di simulasi sebelumnya belum ada orang yang seperti Tris ini, dan Tris tak dites abnegation lagi dikarenakan dia sudah melampauinya saat Tris terpisah dari Caleb. Saat ingin simulasi MET, Tris pun mulai onyong dan mimisan, dan akhirnya simulasi pun ditunda oleh Jenny. Tris dilepaskan dan diberi waktu untuk istirahat. Di sana ada Caleb yang menjelaskan ke Tris mengapa dia seperti itu, dan dia juga memberitahu kalau isi dari kotak itu adalah pesan dari leluhur. Kemudian Tris pun kembali dibawa ke ruang simulasi dan dia melihat ada Four di penjara. Tris pun berontak tapi dia dibius oleh Parno. Di dalam ruang simulasi, Tris meminta pada Jenny untuk melepaskan Four. Namun Jenny tak mau melepaskannya dengan alasan agar Tris fokus untuk simulasinya. Jenny pun terus membacot sampai akhirnya Tris pun kesal sampai memecahkan kaca dan menyerang Jenny. Dan ternyata Tris sedang berada di dalam tes MET. Tris pun akhirnya gagal di tes MET dan Tris dinyatakan tewas. Jenny pun sedih karena ambisinya tinggal selangkah lagi gagal. Caleb pun ikut bersedih namun dia tak mau mendekati Tris. Entah apa yang merasukimu, Bang. Peter yang melihat Caleb seperti itu pun merasa iba dan kasihan kepada Tris. Tris mati karena abangnya egois. Karena saat di simulasi sebelumnya, Tris juga tak membunuh Peter. Lalu mayat Tris dibawa ke hadapan Four. Melihat hal itu, Four pun mengamuk dan menyerang Peter dan 2 orang lainnya. Dan tiba-tiba, Tris pun tersadar. Ternyata Tris hanya mati suri dan Peter pun mengatakan, "Ayo kita serang. Ini orang bermuka 2 sekali." Kemudian Tris meminta untuk membawa kotak itu. Peter pun membantu mengakses buka tutup pintu dan merusak CCTV. Sedangkan Tris dan Four mengambil kotaknya dan pada akhirnya si bangsat berguna juga anjing. Pada saat yang sama, Tori pun berhasil menemukan cara mengeluarkan chip dengan aman. Di sisi lain, Tris dan Four sudah dalam ruang simulasi, hanya tinggal membawa kotak itu dan pergi dari sana. Namun, Tris berubah pikiran dan ia ingin membuka kotak itu dulu. Karena ibunya dulu sudah mati-matian menjaga kotak itu. Four pun mempersilahkan Tris untuk melakukan simulasinya. Four menjaga ruangan simulasi selagi Tris membuka kotak. Masuklah Tris ke dalam disk. Dan di simulasinya, dia tak melawan Jenny melainkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Sabeni dan kawan-kawan sudah berhasil masuk ke ruang simulasi. Namun, di saat itu juga Tris berhasil membuka kotak itu dan saat Tris ingin ditembak oleh Sabeni, Jenny pun menghentikannya. Semua orang di sana pun menyaksikan isi dari kotak tersebut. Inti dari pesannya itu adalah Divergent adalah tujuan sebenarnya dalam percobaan. Semua perkiraan bahwa mereka satu-satunya hidup di dunia itu pun terbantah. Dan golongan atau faksi hanyalah sebagai tes untuk membentuk kepribadian murni manusia.
Jenny yang melihat hal itu pun tak terima. Dia tetap bersikeras kalau penggolongan itu adalah cara terbaik untuk menjalani kehidupan, dan dia pun menyuruh pasukannya untuk mengubur kotak itu agar tak ada yang tahu. Dan dia juga menyuruh untuk membunuh Trish dan For. Namun, di saat itu pula non-faksi datang menyelamatkan mereka. Akhirnya Evelyn, ibunya For, bertemu dengan Jenny. Jenny, Caleb, dan pasukannya pun dibawa untuk diadili, dan For pun menyebarkan pesan dari leluhur ke seluruh penjuru kota. Setelah pesan itu tersebar, para penduduk kota pun langsung berbaur satu sama lain. Mereka berbondong-bondong menuju ke gerbang dan film pun berakhir. Ending yang sangat membingungkan. Itulah alur cerita dari film Insurgent ini, dan setelah ini ada lagi season ketiganya, yaitu Allegiant, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi tetap stay tune ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bye bye.